Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli 20 tahun menikah tak kaya-kaya, cek solatmu ke belakang. Jangan bagaimana kau mau kaya, Tuhan pun kau enggak mau patuh. Paham bu? Bagaimana anakmu mau sholat, mamanya pun belum soleha. Terkadang kita salah berdoa, doa kita rata-rata, ya Allah berikan kami anak yang soleh. Salah doa begitu, jadikan aku. Ketika lahirlah Nabi Muhammad, ada 3 peristiwa yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, memancarlah cahaya dari ketuban Aminah. Memancar cahaya dari ketuban Aminah sampai kelihatan ke negeri Basrah Madinah. Di mana dia dilahirkan? Di kota Mekah. Kita kalau lahir apa yang terjadi? Geger satu kampung, heboh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sakirina lihamidi sukrih, wa'mur billahi liqiyami bil amri. Allahumma razuqna fahman nabiyyin, yuhizzul mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang berhadir, jamaah perwiritan dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait Maulid. Ada 3 kebiasaan umat Islam ketika merayakan Maulid Bapak Ibu. Kebiasaan yang pertama, ketika panitia mengutip sumbangan, tak mau dia menyumbang. Ada. Udah, nggak mau dia nyumbang. Yang kedua, sudah tidak mau nyumbang, tidak mau gotong royong. Ada, nggak mau bikin kue, nggak open, biasa-biasa aja. Yang paling parah yang ketiga, tak mau dia nyumbang, tak mau dia gotong royong, tak mau dia bikin kue. Komentar nomor 1. Ini jambakkan aja orangnya ini, Bu. Anggaplah si tai-tai ini begitu. Makanya hari ini banggalah kita membuat maulid. Memang kita tak kenal Nabi kita, tak pernah mendengar suara Nabi, tapi kenapa kita buat maulid? Menandakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta sama Nabi? Cinta. Jadi kalau cinta awak cuma 2 rumusnya, jangan hanya di mulut saja cintanya. Ya, tapi kelakuannya tak ada. 2 aja yang kita lakukan. Kalau cinta sama Nabi, yang pertama rajin sholawat. Ayo sholawat oleh kita. Ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Semangat. Salatullah
ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Jadi Nabi ini, Bu, kalau kisahnya kita lihat sejarah Nabi, sudah banyak dia berjuang untuk umatnya. Tapi kita kadang tidak tahu diri jadi umat Nabi. Tak mau mengamalkan. Kata Nabi, tutup auratmu. Tidak juga. Ini karena ngaji. Karena ngaji, cantik-cantik, panjang-panjang. Pulang dari sini balik tali satu. Bukan sini sana ya kan. Nah, janganlah begitu awak. Udah tua loh, udah tua. Udah bau tanah. Ya sadarlah awak. Apalagi udah tua. Kalau sudah tua awak ibadah aja di otaknya. Jangan duit. Kapan kita mau apa? Beramal. Udah tua awak sholat banyakin. Sholat duha 2 rakaat aja per pagi udah banyak-banyak. Usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. 2 aja tapi setiap hari. Jangan 1 hari 8 rakaat, besok libur, tahun besok baru diulangi. Oh, sama aja. Witir kan 1 rakaat minimal, maksimal 11. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9, 11. Pilih yang mana mau. 1 boleh. Boleh 1, Bu, boleh. Usolli sunnatan witri rakaatan lillahi ta'ala al-fatihah waladdallin amin. Sudah surah langganan kulhu. Sudah langganan tahu kau yang kulhu annas falak bolak-balik kulhu. Itu aja ayatnya. Nanti pun Isa kulhu, asar pun kulhu. Ya Allah lah Tuhanku. Mbok panjang sedikit kenapa sih ya kan duha. Begitulah kadang manusia malas. Kita umat yang malas nih, Bu. Padahal dulu perjuangan Nabi ketika Isra Mi'raj dipanggil langsung untuk menerima perintah sholat. Berapa waktu sholat Ustaz? 50 waktu. Jangan main-main sholat. Jadi kita hari ini yang datang merayakan maulid, omong kosong kalau ibu masih sembarangan tinggalkan sholatmu. Mau masuk surga, Bu? Woi, mau? Kuat jawabnya, mau? 4 langkahnya. Berapa langkahnya? 4. Kami laki-laki 1 langkah. Ibu perempuan 4 langkahnya menuju surga. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama kau jaga sholatmu. Sekarang banyak orang, Bu, gara-gara make upnya 2 jam, lalai sholatnya. Oh, make upnya 2 jam dikira tembok. Oh, kuning, hijau-hijau apa, macam merah-merah padam, merah bau. Alisnya hitam kayak pantat kuali, hitam alis tuh. Akhirnya nggak sholat, gara-gara menyelamatkan ini. Maka saya sampaikan, makeup tak diharamkan dalam agama, silahkan aja. Tapi sebelum awak berdandan, uduk dulu. Uduk dulu, baru berdandan awak, baru pergi undangan. Tahan kentut. Iyalah, Ustaz sikit keluar, sikit pun batal. Batal. Tahan kentutnya supaya terjaga sholatnya. Sekarang ibu-ibu yang pandai mengarang-arang sholat. Kami laki-laki banyak karang-karangan kami. Karena kami nggak ada halangan, ibu yang halangan kan? Kami tidak ada halangan kecuali kami mati baru stop. Kalau anda ibu perempuan yang banyakan, ditanya anak gadis, kenapa kak sholat kau nak? Oh, lampu merah. Lampu merah. Anak gadis, tanya uak-uak, kenapa kak sholat? Lampu kuning. Habis halangan kuning-kuning. Aku anak biologi juga, belajar juga. Ditanya lopung-lopung bayang tobang-tobang, ditanya lawan nenek-nenek, kenapa enggak sholat? Nek enggak berlampu katanya. Menopause berlampang terus. Jadi jaga sholat. Yang payahan nih sholatmu. Enggak apa-apa awak miskin di dunia, tapi kau bertakwa di hadapan Allah. Ini udah miskin, malas sholat. Allah Tuhan. Kadang sedih kami para orang miskin. Aku juga orang susah juga. Orang susah juga. Mamaku mu'alaf Cina masuk Islam. Mana? Ala Tuhanku dulu. Kena rotan aja. Sholat kau. Dibawanya rotan tuh. Takut awak tuh. Sholat! Iya loh ma. Iya turun ke rotan. Anak sekarang cobalah. Oh dibentaknya mamaknya. Bu ya. Anak sekarang ditelepon mamaknya. Di mana kau nak? Dibentaknya. Bentar loh ma. Heboh kali pun. Betul? Udah rusak zaman sekarang. Paling ada corona ini. Corona. Ada juga opung kami di Siantar kan, pening dia menghadapi corona, dibuat video di Facebook. Apa dia bilang? Bahasa Batak. Mau dibuka TV, corona beritanya. Tahu artinya? Dibuka TV, corona beritanya. Nggak ada yang lain, corona. Mau dibuka WA, corona sudah.
Mulai dibuka Facebook, corona. Dibuka periuk, korana. Gak ada duit beli nasi, tinggal korana. Ipi alango do, tabo do yalang. Jadi jangan takut corona. Boleh aja antisipasi ikhtiar, pakai masker, cuci tangan, nanti ganti baju. Ini ikhtiar saja. Tapi jangan gara-gara corona gak sholat. Banyak orang di warung ngomong corona. Ketika hayya ala sholat, gak sholat orang tuh. Ini bahaya. Ya Bu ya, jaga sholat. Apalagi membuat manusia umat Islam perempuan tak sholat. Yang pertama tadi make upnya. Yang kedua Bu, jilbabnya luar biasa banyak gayanya. Jilbab dua macam modelnya. Pertama jilbabnya model sakratul maut, ada panjang. Panjang jilbabnya 8 meter. Oh, contoh lah ya, contoh. Ini contoh aja ini ya kan. Aku praktek kalajang. Jadi jilbabnya panjang sampai 3 meter. Pertama bukan ke kepala, ke leher dulu dililit. 1, 2, baru nyangkut ke ekor kuda di sini. Akhirnya begitu jalan pun kayak mak lampir begini, kayak pocong. Mana Wak? Begitu. Begini nengoknya pun begini aja lah. Kenapa diterikat lehernya? Makan bakso, nyangkut baksonya Bu, mati waktu. Jadi enggak usah begitu kali berjilbab nih. Ukuran jilbab tangan ya. Ukuran jilbab lengan kita. Kalau kau ulurkan tanganmu, tertutuplah dengan jilbabmu. Itulah jilbab. Sekarang jilbab nampak dadanya, haram. Tak boleh. Macam-macam jilbab nih. Berjilbab ini panjang ke pantat. Terbuka. Kayak mana lah ini? Ditengok barang bagus. Tak ditengok mubazir. Iya. Makanya Bu, kami laki-laki setengah mati jaga mata. Tapi kalau ibu tidak jaga aurat, percuma kami laki-laki. Rusak duhaku. Rusak baca Quran kami. Karena ibu nggak jaga diri. Kita mesti kerjasama. Kami tengah mati jaga mata, tapi kalau ibu begini-gini aja, ya Allah lah Tuhan. Udahlah itu. Rusak Bu kami ini, rusak. Maka sekarang lebih mulia lagi ayam di kampung daripada manusia anak gadis hari ini. Coba mari kita analisa. Sekarang ibu nongkrong di simpang, sudah berapa paha nampak? Betul? Lewatlah, hitung 2 menit, hitung udah berapa paha lewat. Paha ada berkurap, berkurap. Ada mulus, ada hitam, kayak patut kuali, macam-macam. Tapi kalau ayam kampung untuk mendapatkan pahanya butuh usaha kau dulu. Usaha yang pertama mesti pulang kampung dulu. Untuk nangkap ayam kampung. Betul? Usaha yang kedua kau tangkap ayam kampungnya, kau tembak. Udah dapat pahanya? Belum Ustaz, kau potong. Udah dapat paha ayam tuh belum? Kau rebus dulu ayam tuh. Udah dapat pahanya belum? Kau koyak. Baru nampak pahanya yang mulus. Hari ini manusia lebih hina dari binatang Bu. Betul? Maka kita hari ini selamatkan anak gadismu. Bisa? Selamatkan anak lajang ibu. Bisa? Sekarang jinah ini ngeri kali jinah nih Bu. Waduh lah Tuhanku. Ngeri kali jinah-jinah nih. Apa kata orang? Tabrakan. Kenapa? Tabrakan. Apanya lecet? Bukan lecet, buncit. Kuping tabrakan, apalah tabrakan. Jangan bilang tabrakan, penjinah. Dia dihaluskan bahasa itu. Kalau dia laki-laki penjinah, buat gelarnya penjinah kau. Wajib diusir dari kampung setahun dulu dia baru boleh balik kampung. Tapi sekarang ibu, hari ini orang yang berzina, apa yang terjadi? Dipestakan 2 hari 2 malam. Maka haram kita datang. Jelas? Siapa yang marhaban? Haram marhaban ibu di pelaminan orang yang berzina duluan. Walaupun familimu itu, titipkan amplopmu selesai, nggak usah kau datang. Jelas? Inilah ngaji gunanya. Aku langsung sakit hati pulang. Aku jauh dari Medan ini Bu, macet, bahasa kete. Untuk udah makan tadi sama ketawa. Ini, aku sampai kalian yang penting-penting nih kan, supaya sadar kita ini bahaya jinah nih Bu. Dipestakan pula si orang tua tak tahu malu. Kalau sudah hamil dulu, udah bunting, udahlah itu diam-diam lah, udah kenduri, udah. Ini enggak kadang ya Allah pesta ya terataknya 80 meter terataknya panjang ya Allah. Karangan bunga banyak. Selamat tawa, selamat jinah. Nah, ya hati-hati ya. Jangan datang ya Bu ya.
walaupun pemilihmu sekalipun, walaupun keponakanmu, maka sebelum terjadi awasi anak kita. Enggak apa-apa main pukul. Dulu kami di kampung dipukuli kami, mamak kami itu. Soalnya kepak. Sekarang memang tak boleh lagi ada undang-undang HAM. Bahaya kita. Jadi minimal sikit lah. Pakai kunci kontak. Iya kan? Jurus kunci kan merah pak tuh. Tapi dia aja mulu, nanti tahu orang tetangga. Iya. Pelan aja pokoknya, tapi dia terasa dia. Udah Bu ya? Apa bahaya jinah dalam agama? Dengarkan ini Bu, dengarkan ini. Ya, apabila orang Islam berzinah akan dipecat jadi umat Nabi, tak dipandang hari kiamat. Jangan main-main. Makanya anak gadis kalau kau nggak tahan nikah, anak lajang nggak tahan nikah, ibu pun punya anak gadis, jangan mahal-mahal kali maharnya. Kadang Bu jual anak, kadang waktu. Allah Tuhanku. Berapa? Bukan 20, 100 juta. Itu ya S1, S2, sampai limpul. Lalu kami bongkar lagi-lagi. Makanya apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika anakmu dihargai uang 200 juta, ketika menikah jadi babu dibikin lakinya di rumah. Apa kata laki? Kau kubayar pakai duit, kau cuci baju itu. Betul? Makanya Bu, bukan itu menandakan anakmu mulia. Kata Nabi, mulianya perempuan dimurahkannya maharnya. Maka cari menantu yang paham agama. Kalau kau cari menantu yang berpangkat, habis pangkatnya kau pun jijik nengoknya. Betul? Orang Batak ini bukan kaleng-kaleng. Kalau kau mencinta sama menantumu karena tampannya, umurnya 50 udah benci kau nengok, udah peot, udah keriput kulit tuh. Paham Bu? Kalau kau cari menantu yang kaya, jatuh miskin kau jijik nengoknya. Carilah menantu karena agamanya Allah. Nanti mati ibu didoakannya, lapangkan kubur mertuaku ya Allah. Wih, lapang bayang. Betul? Teragi kubur mertuaku ya Allah. Tahajud jam 3 didoakannya mertuanya. Siapa enggak kabulkan itu? Dikabulkan oleh Allah. Inilah yang kita inginkan. Jadi robah pola pikir tuh. Jangan duit. Tapi pikirannya duit. Napas gondok nih gondok. Memang duit penting, tapi tak dibawa mati. Tak dibawa mati. Bila Ijrail datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri. Jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa. Tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa. Dalam keranda dibawa pindah. Apa yang kau banggakan? Ini Soraya ini Bu. 90-an. Alah. Sedih awak kau ingat mati ini Bu. Amal tak ada. Dosa banyak. Alah dosa mulu. Maka ibu jangan menggibah lah ya. Kami laki-laki nggak ada menggibah kami. Paling ketika kami jumpa sama-sama suami, nanya anakmu berapa, bini berapa. Paling itu aja. Tapi kalau coba ibu-ibu jumpa, sak belacanya ditanya, ini belaca dari mana? Garamnya ditanya, beli mana ini? Kak, enak kali, lemak kali. Dari mana ini? Berapa? Oh mahal kali, peok. Udahlah habis. Si bahas kompornya dibahas, kulkasnya dibahas, karpet. Karpet muka mahal kali nih Kak. Semua dibahas. Ya Bu ya, hati-hati kita ini. Jadi selamatkan anak kita dari zina. Jangan kasih pacaran anakmu. Kalau datang cowok anakmu ke rumah, jangan kau kasih minum, dia bukan tamu, titik. Kadang kita hebat kali cari muka sama orang. Betul? Datang, ya silakan masuk nah. Nah duduk ya nah. Ibu bikin susu dulu. Enaklah dia lama situ dia. Udah minum susu, datang bandrek lagi. Udah bandrek mie Aceh lagi. Akhirnya apa? Jam 10, permisi Bu, kami keluar dulu Bu, nonton. Rupanya apa? Di bawah pokok sawit orang tuh berulah. Udah buncit. Hati-hati. Jangan kasih masuk, dia bukan tamu. Paham Bu? Dia orang yang akan menghancurkan anak gadismu ketika kau tak
Tak di rumah. Ustaz, tapi calon menantu. Tahu kau calon menantu itu? Karena kita lancip kali bibir macam tak punya agama hidup ini kadang. Calon menantu. Kadang gatal juga kupingku dengan rumahku jambakkan waktu. Ya, hati-hati kita ini. Udah, sholat. Makanya yang menghancurkan sholat satu aja bu, yang membuat kita lari dari khusyuk. Yang pertama banyak hutang. Payah khusyuk itu bu. Allah. Begitu takbir Allah akbar, Allah mampuslah limpul sana, cepet limpul sana. Allah. Mampuslah corona datang, laki enggak kerja. Anak banyak, berak besar, makan banyak. Stres ya Allah. Banyak hutang. Nah, ya. Yang kedua yang mengacau sholat, menahan kentut. Rusak. Cobalah tes nanti sholat asar tes. Goyang merah padam muka tuh. Makanya kalau sholat tarawih sering saya teliti itu. Kalau ada sholat tarawihnya 23, tiba-tiba bapak tuh mau buang angin, aku udah siap-siap mau lari. Udah pernah korban dulu bu. Waktu anak-anak kami begitu ruku Allah Akbar. Pas depan awak ni waktu pun tu Allah. Oyonglah Tuhanku. Ya Allah, tak kebaca lagi makan apalah kawak semalam. Allah Tuhanku. Masuk ke tenggorokan, masuk. Mungkin keluar awak di depan. Maka hati-hati kita ini. Makanya bu, kalau awak uduk mau buang angin, buangkan angin tu uduk balik. Ini ajaran agama, jangan malas. Bolak-balik anda beruduk, kau basuh tanganmu, kata Nabi, akan diangkat dosa tangan. Enak uduk nih. Kau basuh mukamu, Allah ampuni dosa matamu. Kau basuh kepalamu, didinginkan nanti di padang masa dari sinar matahari. Kau basuh kakimu, didinginkan nanti dihapus dosa kaki, diringankan langkah siratul mustaqim. Dari kalau apa, buang air. Uduk balik kita. Kecuali udah beser payah, berair, terampas. Udah gitu payah, udah tua kan gitu, udah longgar baut tubuh. Iya udah tua gitulah, mana mungkin ketat selamanya, sadar. Udah tua gitu loh, longgar baut tuh ala. Mati deh. Iya, kadang terampas dia kuat tekan, terampas jangan mati deh. Bu ya, ciri-cirinya 3 kalau orang sholat mau buang angin. Dengarkan ceramahku ini bu, bukan melucu ini. Yang pertama, ketika orang sholat buang angin, merah pada mukanya, menahan kentut tubuh. Tes. Allah Akbar. 4 rakaat Isya baru takbir udah mau keluar waktu. Allah Akbar. Allah. Merah pada menang. Keringat jagung. Perjuangan itu. Menahan tuh kan. Terujung aja. Rapat pak. Mana. Allah. Udah ini ciri-cirinya. Tahankan nanti. Praktekkan nanti itu kan. Yang kedua melenggak-lenggok pantatnya kiri kanan. Allah Akbar. Anginnya ke kanan. Allah. Ke kiri. Allah. Iyalah. Ke kanan angin tuh. Angin melok. Ngapain wak? Diam kau katanya. Allah. Yang ketiga bu, rukuknya lambatan rukuk kalau rukuk. Kalau kita enggak buang angin selesai rukuknya, Allahu Akbar. Terus. Tapi kalau menahan angin, lambatan rukuknya itu. Kata imamnya, Allahu Akbar, dia Allah. Tangannya itu enggak tahan. Allah. Kau coba, hilanglah. Lepas. Jangan ditahan. Ini ilmu fikih ini ya bu ya. Jaga sholatmu. Kenapa hari ini hidup miskin? Cek sholatmu. Ayo. Kenapa hidupmu susah? Udah 20 tahun menikah tak kaya-kaya. Cek sholatmu ke belakang. Jangan bagaimana kau mau kaya, Tuhan pun kau enggak mau patuh. Paham bu? Bagaimana anakmu mau sholat, mamanya pun belum soleha. Terkadang kita salah berdoa. Doa kita rata-rata, ya Allah berikan kami anak yang soleh. Salah doa begitu. Jadikan aku bapak yang soleh. Doakan dirimu dulu, baru anakmu kau doakan. Kita salah. Jadikan aku soleh. Dia main togel. Mana dapat? Ada togel sini? Ada. Nah, jujur ada. Aku aja. Mana mau dapat main togel waktu? Kiamat. Kalau aku lain ini. Doa mama aku tiap malam. Jadi ustaz lah kau nangis dia. Karena doa mama itu langsung menggoyangkan aras.
Maka saya bangga mamak kami dulu Cina, anaknya bisa berdakwah. Banggalah dulu dihina orang awak Bayawi dihina. Capek lah hina orang, capek lah udah kebal. Alah, udah capek lah Bu, udah capek lah, ya kan? Jadi dihina awak jangan kau balas, doakan dapat hidayah. Itulah orang beriman itu. Percuma kau wirid kalau si membalas-balas saja. Babi anjing kau, anjing. Ya sama lah sama dia, apa bedanya coba lah. Doakan ya Allah, berikan hidayah waktu ya Allah. Enggak tahan mulutnya ya Allah, pada sekali mulutnya. Ku jambak mati. Jadi dihina orang awak jangan dibalas. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ketika kau dihina, tunjukkan hinaan dengan prestasi amal ibadah. Terdiam yang menghina. Terdiam. Makanya kita pun yang punya anak nih Bu, jangan lancip kali bibir ini ngata-ngatai anak orang, anakmu tak beres. Paham? Jangan hebat kali awak, anakmu Kak di simpang ku tengok. Anakmu di sana ngapain Kak? Anakmu dulu cek gimana sholatnya. Kadang kita ini Bu yang lancipan bibir tuh anakmu Kak, anaknya nyabu. Paham? Jauh usah diurus orang lain lah, tolong kita aja masing-masing kita. Udah Bu ya? Sholat dijaga. Udah, apalagi Ustaz? Langkah yang kedua masuk surga, puasa Ramadan. Aku jamin ibu-ibu tahan puasa. Bapak-bapak yang kurang. Tapi ibu-ibu Allah, Muharram dapat, Tarwiyahnya dapat, Arafahnya dapat, Senin Kamis dapat, Nabi Daud dapat semua. Dapat semua. Ya kan? Dapat semua itu. Makanya hadirin yang diatur-atur sama mati. Nah, iya. Ginilah udah masuk TV. Diatur-atur iya. Aku pun oyong ya kan. Nah, ada ya. Nah, nanti tengok YouTube kita ya. Channelnya Bu FKSMM Sunggal. FKSMM Sunggal. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, FKSM-nya 2 kali. Nah, dampaklah video aku semua. Tengok nanti. Mau tidur awak kan? Dengarkan. Ya Bu ya. Mau goreng ikan awak dengarkan. Anak tuh panggil sini nak, ini Ustaz kami dari Medan ganteng. Iyalah Bu, udah kawin ganteng lah. Udah laku ya kan? Udah Bu ya. Apalagi yang 2, langkah kedua puasa, rajin awak puasa. Tapi ada juga oma-oma ini malas puasa gara-gara hamil alasannya. Wah enggak puasa Wak. Iya. Semalam Bu gini juga Wak. Iya loh, agak subur. Diaturlah puasa tuh Bu, jangan balap-balap kali. Diaturlah agak jarak-jarak sedikit. Kan ada lagunya Marhaban tuh kan. Selamat pengantin baru, ya kan? Duduk bersanding berdua, pepatah orang dahulu bagai pinang dibelah dua, ya kan? Selamat pengantin baru, duduk bersanding berdua, pepatah orang dahulu bagai pinang dibelah dua. Semoga sambung. Semoga. Begitulah, ulangi. Capek aku. Semoga. Sambung gitu, semoga gitu juga. Iya, anak TK payah, enggak tamat TK. Nah ya, semoga ya kan. Udah ulangi ayo. Semoga berbahagia, rukun damai dan sentosa. Inilah lagunya itu. Selamat anak bercucu, punya anak 2 tahun 1. Jangan setahun 1, balap kali Bu. Ya kan? Nah, aku dulu apa dulu? Selamat anak bercucu, punya anak 2 tahun 1. Ting 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 ting. Nah, tepuk tangan lah dulu, pelik lah jang. Allah, udah siap aku nyanyi. Udah basah ketekku Bu Allah. Panasan berandan Tuhan, panas. Udah ya, udah puasa rajin. Yang ketiga, udah semifinal, 2 lagi. Sholat dijaga, selesai. Bagaimana Ustaz supaya sholat enggak tinggal? Begitu azan, tinggalkan irisan bawangmu, sholat. Azan, matikan kompormu, sholat. Kalau enggak gitu, lewat 5 waktumu, betul? Gitu caranya. Ngiris kangkung, hayya ala sholat, campakkan sholat. Sholat enggak lama, paling 10 menit.
paling lama. Coba hitung, tes. Nggak lama sholat, tapi kadang payahan kita sholat. Bayangkan, ada lagunya itu kan. Subuh lari maraton. Nah, mulai ini. Zuhur main badminton. Asar nonton sinetron. Maghrib minum hemapiton. Isa main handphone. Begitu mati kena smackdown. Itulah sekarang zaman now ini, Bu. Tengok tes. Maghrib handphone yang dipegangnya bukan sajadah. Betul? Anak kita sekarang azan, wallah Tuhanku sholat lah nak, bentar lo. Ada jum lo, ada jum. Allah, tak apa pun jum ini mana atau ya kan? Tapi kalau handphonenya yang manggil, lari langsung dia. Rusak ajam sekarang, Bu. Corona ini mall dibuka. Pajak dibuka, sekolah tak boleh. Anak kita sekarang bodoh, bayar bodoh, habis beras. Iyalah makan tidur berak, habis beras. Congok-congok makan, alah. Anak 5, rata-rata 70-80 kilo badannya. 2 kilo tak cukup, 4 kilo satu hari habis beras. Ada. Nganti kamar mandi beraknya besar-besar. Inilah negara ini, Bu, udah rusak kita ini, Bu ya. Jadi yakinlah kalau mamanya beriman, ayahnya beriman, anaknya pasti mengikut. Mengikut itu, Bu. Maka dulu pun saya ketika menikah, menangis lama di pelaminan. Oh, kan dimarhabankan. Ya kan, marhaban. Marhaban. Kalau marhaban itu sedih kali awak tuh. Teringatlah ayah yang meninggal. Lala. Datang mau dipeluknya lah saya. Dulu waktu lajang awak bayarkan listrik mama, aku bayarkan itu. Uangku kirimi. Begitu awak di pelaminan bayar dulu di Labura, dapat bini orang Labura, Kecamatan Eknatas. Begitu menangis mau dipeluknya, apa yang terucap dari bibir mama kami? Ya Allah, nanti kau udah nikah, enggak kau bayarkan listrikku lagi. Betul? Sekarang anakmu baik, nanti kalau dia nikah tak tahu bagaimana baiknya, Bu. Boleh jadi dihasut istrinya, betul? Sekarang baik, bayar semua baik-baik. Nanti kalau udah nikah kau benci sama mama. Sekarang banyak kejadian. Dapat bini perlente. Tahu perlente orang Batak? Tukang bergaya. Hancur laki itu. Bahkan ketika mamanya minta duit 100.000 sama anaknya. Apa sanggup kata anaknya? Oh anakku Uco. Contoh si Uco kan. Uco. Apa mak? Ada uang 100.000. Mama mau berobat dulu, mau suntik dulu. Apa kata si Uco? Bentar ya mak. Ku tanya dulu biniku. Kan anak kurang ajar ini. Anak kurang ajar ini. Kau dapat binimu umur 25 tahun. Kau dikandung dari umur 0 dikandung orang tuamu. Makanya saya sampaikan bini-bini kami para ustaz, sampaikan itu. Hei istri kami para ustaz, istri saya, kalau kau hari ini mati, besok ku ganti bini yang baru. Tapi kalau mamaku mati, nggak bisa kau ganti. Ibu pun jadi bini baik-baik awak. Jangan pelit jadi orang. Ini enggak anaknya mau mertua dicampakkan, menantu kurang ajar ini. Banyak begitu, Bu. Anaknya mau, mertuanya jijik dia nengoknya. Gimana berkah hidupmu? Cobalah. Padahal mertua dan orang tua sudah sama. Udukmu tak batal bayar. Tak batal uduk bersentuhan dengan mertua laki-lakimu, Bu. Begitulah derajat hukum berpindah. Kenapa kau nomor 1, nomor 2 kan? Sekarang kita luar biasa. Datang becak depan rumah, diturun. Tengok anak siapa itu? Nenek. Mampus nginap 3 minggu. Kayak mana hidup mau berkah? Mampus pakai goni mati lah ini Allah. Habis beras-beras lama, udah lumpuh, sesak napas. Kayak mana? Hati-hati. Kalau tersindir syukur masuk hidayah tuh, Bu ya. Masuk hidayah tuh, baik-baiklah. Terkadang bini ini, Bu, sama adekmu kau paham, tapi adek lakimu kau enggak peduli. Itu apa ini bini? Abangnya kau mau adeknya kau campakkan, enggak laku sama aku, pecat. Hati-hati kita, Bu. Jadi anak sekarang nih, Bu, nggak tahu nanti kalau menikah anak kita ini, nggak tahu lagi berubah itu. Maka carilah menantu-menantumu yang pandai agama. Kalau menantunya pandai agama, tak mungkin dia durhaka sama mertua dan orang tua. Nggak mungkin.
dia sudah hafal Quran, dia tahajud malam, dia witir, dia duha. Masa dia korbankan agamanya, dia korbankan amalnya untuk durhaka? Enggak mungkin. Cari yang paham agama. Enak bu paham agama, aku udah membuktikan itu. Oh, ceramah saya di kampung mertua, alah, ceramah maulid tahun semalam. Ini pun mau diundang lagi nanti. Ustadz, mertua manggil Ustadz, menghormati. Ustadz, apa mak? Nanti ceramah ya mang ya, ke kampung kau pulang ya nak ya. Ada bikin maulid kita, mamak panitianya. Iya mak, iya. Namanya mamak yang nurung, mana bisa dibantah? Oh jangan dibantah itu raja bos. Orang tuamu raja, orang tua kunci sorga. Maka siapa yang durhaka sama orang tuanya, inilah orang yang terlaknat. Kenapa Ustadz? Dicampakkan kunci sorganya. Walaupun kau rajin sholat, kau rajin puasa, kalau durhaka sama orang tua, nerakalah tempat tinggalmu baya. Siapa hari ini orang tua kita sakit di rumah, kita beri kasih makan, kita urus kotorannya, tidak apa-apa, berkah bu, berkah yang datang. Tapi sekarang orang tua sekarang bu, anaknya 5, dioper-operasi orang tua, 1 minggu di Barandan, minggu besok Tanjung Pura, besok lagi ke Gebang lagi, besok kemarin lagi, mati tengah jalan. Capek lah Barandan, Gebang. Apa bahasa anak sekarang yang membuat kami marah para ustaz? Di teleponnya, bang urus mama nih, capek. Astagfirullahaladzim. Bang ini bahasa kurang ajar ini. Allah Tuhanku. Capek, kalian lagi yang ngurus, bukan aku aja nanya Allah Tuhan. Mama dengar apa yang terjadi, tambah sakit mama itu bayar. Apa dalam hatinya berarti aku menyusahkan kalian ini nak. Betul? Cari menantu yang paham agama. Didik anakmu masukkan ke pesantren. Urus baik-baik. Bayangkan mama itu. Urus mama ini capek bang. Walah, si mama tadi punya bayar. Cepat kalau aku mati Allah. Betul kan? Cepatkan mati supaya enggak menyusahkan anak-anakku. Anakku melawan semua bayar. Dulu waktu kecil-kecil baik-baik. Dulu waktu kecil-kecil elok semua bisa dibina. Sekarang sudah berbini semua. Aku pun dicampakkan lah. Terbayang mamaku di kampung. Weh, menangislah jang. Begitulah bu ya. Jadi tolonglah mama itu. Kau dikandung 9 bulan. Bayar itu. Enggak bisa kau bayar. Maka ada lagunya. Ada syairnya kan. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mama kita. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Sanggup awak melawan lagi? Jadi ibu hari ini yang dengar ceramahku, kalau pernah dulu awak melawan, minta maaf pulang dari sini sebelum terlambat. Mas sekarang bu, banyak hari ini, anak kita pergi sekolah tak mau salam mamaknya lagi. Kami dulu sekolah cium pipi mama kiri kanan. Sekarang anak sekarang lain. Kapan dicium pipi mamaknya? Ketika sudah jadi mayat. Betul? Udah jadi mayat si ayah baru dicium pipi ayahnya. Udah dingin bayar. Baru dicium pipi mamaknya. Terakhir kalinya perpisahan. Jadi ciumlah mama awak itu. Berkah itu bu. Itu kunci mau masuk surga. Jangan main-main. Jangan sia-siakan mama itu. Sekarang kita yang orang tua ini, yang punya anak yang durhaka ini, biarkan, ibu jangan jadi pikiran, ya, ibu tetap sehat, dosanya itu kepada Allah, ibu nggak ada berdosa itu, biarkan, anda punya anda durhaka, biarkan situ, setelah kalian, mau masih sehat aku, masih bisa aku cari botol, masih yang lain, kalau mati, matilah, sekarang payah punya anak, kau rasakan nanti, anakmu nanti sama kau 10 kali melawannya, sedih kita, kadang bu ada cerita. Ada di komplek kami di Medan. Waktu tukang botol setiap hari. Begitu saya suruh singgah lawak dulu. Nangis dia. Kenapa wak nangis? Iyalah nak Ustaz. Aku tinggal sama anak. Tetapnya bayar beras awak bayar Ustaz. Berapa bayar ibu? 1 hari dipatokkannya limpul. Cari botol kadang 25 lah dapat. Dibentaknya lah aku diusir tidur di teras rumah. Wih,
Apalagi Bu, begitu makan bakso anakku makan daging enak, aku tak dipikirkannya, dimasukkan aku dalam gudang. Situ orang tuh makan. Kenapa aku dengarkan itu? Hana. Jadi kita nih Bu, tolonglah ya. Baik-baik kita. Aku inilah kunciku. Kenapa aku bisa jadi pendakwah? Kumuliakan mamaku yang tinggal sebiji lah. Aku nanti pulang kampung nanti malam ini. Maulid di sana, besok pesta mertua apa, ada sepupu ponaan pesta. Mama bangga. Kalau aku senang, mama kami udah bangga lah itu. Aku pulang. Oh, pulang abang besok nak? Iya ma. Oh hati-hati ya. Iya. Ada untuk mama kan? Oh, ada. Amplop udah siap. Begitu. Malah udah siap. Mama kami suka makan kikil lembu itu. Kesukaan mama udah 3 kilo kikilnya mak ya. Masukkan kulkas bisa seminggu. Menangis mama tuh bayar. Apa dia bilangnya? Nanti bang berantem kau sama binimu bang, gara-gara mama. Itulah khawatir. Tapi kita punya anak nggak pakai otak. Nggak pakai otak kita. Bayangkan. Dilahirkan awak bersimpah darah. Bayangkan ketika orang tua melahirkan kau, 4 tertumpah air. Berapa airnya Bu? 4. Yang pertama air keringat terkuras melahirkan kita. Udah. Yang kedua air ketuban melahirkan kita, pecah. Yang ketiga air bercampur darah. Aku sama biniku melahirkan aku ya jantungan ya bayar. Berarti beginilah mamaku melahirkan aku. Tanya, kayak mana dulu aku mengandung di kandung mama? Woi, kau dulu bang mama jatuhlah ke sungai begini, menggelundung. Woi, kau lah di dalam itu. Maka pusat saya melintir ke pinggang. Hampir nggak selamat, nyungsang. Ayo, aku teringat awak itu nggak berani melawan. Jadi nanti pulang aku senang lah itu. Tapi dari pulang awak jumpa sama raja kan, senang lah awak. Enaklah sama mama tidur sama mama awak. Awak kusuk-kusukin mama awak, ya kan? Berjamaah sholat sama mama. Berjamaah kami sholat di rumah, menangis di belakang. Kok nangis mama? Rindu bang bacaan kau bayar. Sedang enaklah puan maganya. Ya kan Bu? Baca surah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Mama nangis lah. Mama nangis lah. Rindu bang bacaan abang. Coba. Kau rindu sekarang, abang kan bukan punya mama lagi, udah punya bini. Makanya dulu sebelum kami menikah, siapa yang bangga? Orang tua harum namanya. Setelah menikah, siapa yang bangga? Biniku yang bangga. Laki siapa itu? Betul? Laki siapa itu yang ceramah itu? Mana anak siapa lagi? Laki siapa itu? Laki siapa itu? Itulah yang dirasakan mama kami di kampung hari ini. Udah Bu ya? Nah, jangan menangis. Apa nangis kita? Berkah air mata tuh. Udah? Yang ketiga airnya air apa Ustadz? Air mata yang dia tahan. Tidak mau dia menangis depan anaknya. Tidak mau dia nangis depan anaknya bayar. Kapan dia nangis? Tunggu anaknya tidur semua. Baru di dapur waktu menangis. Allah bayar. Betul? Tidak mau dia nangis. Ditahankannya. Kenapa ditahankannya? Tidak takut pikiran sama anak. Tidak mau dia nangis. Kapan dia nangis? Nantilah udah mau pergi semua sekolah. Barulah mama dan sedudi. Nasiblah punya laki kejam. Punya laki memaki-maki, ya kan? Ini enggak datang laki-laki. Kalau ada laki, ku bantai juga laki itu. Enggak datang orang itu. Kadang punya laki kasar bahasamu. Pakai otakmu, gini, pakai otak kau. Yang kedua, ngusir-ngusir. Banyak juga suami, sisik ngusir. Sedikit ngusir. Ibu jalan cip kali, dimarahi apa katanya. Dimarahi awak, diam, jangan ngoceh. Ini, hei, apa? Tampar. Nah. Macam udah tahan lah dia nak tabok tu. Diam aja awak Bu. Kalau bapak tu ngamuk, diam aja Ibu. Ini enggak? Ini bikin ditampar pingsannya. Bu ya. Biasanya itu berantem, bunga-bunga keluarganya itu. Ustaz pun adanya masalahnya. Cuma bagi orang yang beriman, ini hanya dunianya ini Bu. Setan enggak suka kalau kita rukun-rukun. Maka setan namanya si Dasim nama di rumah tu setannya. Bukan dasimah ya, dasim. Itulah yang goda-goda itu. Oh, bayang gak ada tisu. Oh, ada tisu ya. Allah, ada basah Tuhanku. Ini belum lagi maulid kita ini ya. Ini baru pandangan umum. Belum. Lanjut. Udah oyong. Nah, dah, dengarkan lagi ya. Ini yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tutup aurat. Ini tiket yang ketiga masuk surga Ibu. Tutup aurat, tolong. Jangan dibuka aurat. Kecuali sama suami, sama anak boleh nampak aurat.
Tapi kalau sudah belajar pagi awak ke sana, janganlah tutup. Gak apa-apa pakai mantel hujan kayak kuntilanak, tak apa-apa. Iya kan? Gak ada baju gamis pakai mantel hujan kayak kuntilanak, gak apa-apa. Tapi tutup aurat. Payah nanti bu, kalau banyak sekarang jilbab nih kan, pasrah tapi tak rela. Berjilbab kepalanya nampak keteknya, ada. Berjilbab kepalanya nampak betisnya, coba Allah. Yang boleh nampak cuma 2 hadirin, wajah dan telapak tangan. Yang lain tutup, ini enggak. Tutup ini bolong pantat wajahnya. Allah Tuhanku. Orang yang belanja pun, tengoklah miskin kali lah, ini bolong-bolong semua katanya. Udah bu ya, tutup aurat. Walaupun panas tak apa-apa, ya. Ibu pilihlah di sini dulu panas atau nanti sana dibakar. Pilihlah bayar dah. Yang mana salah satu. Aku sampaikan sama bini, aku sama kakak, Kak, tolong tutup auratmu. Adikmu ustaz, tolong. Tutup Kak, tutup. Aku balikkan jilbab. Nah, pakai ini. Tolong tutup. Jatuh marwahku, Bu, hilang proyek. Iyalah hilang proyek. Tak dipanggil orang lagi awak ceramah kan? Hilang proyek, udah corona hilang proyek. Kan kemarin kita rencana kita buat kemarin apa Isra Mi'raj apa itu maulid apa batal kata ibu siapa yang dapat ibu Eva batal wala corona sekarang baru jumpa kita ini dengan ridho Allah udah tutup aurat bu. Yang terakhir ini yang paling payah menurut saya, jangan melawan sama suami dari nikah sampai mati. Bisa berat menjawab. Berat, berarti ahli neraka semua ini bayar. Jangan durhaka sama suami awak. Walaupun suamimu tukang sabu, tahankan. Walaupun dia malas sholat, tahankan. Itulah nasibmu. Jangan dilawan suami itu, Bu. Karena itu imammu. Ketika kau sudah menikah, berpindah baktinya. Dulu waktu lajang, waktu gadis, ke mama baktinya, ke ayah. Kalau sudah awak kawin, berpindah ke suami. Kalau kami anak laki-laki, bakti kami yang pertama tetap mama dan ayah, yang kedua tanggung jawab kepada istri dan anak. Jangan lawan suami itu bu ya, tolong bu ya, diam aja ibu. Marah bapak itu diam. Maka orang dulu kalau berantem pakai kode. Aku masih ingat mama kami itu, nggak berani dia berantem depan anaknya, malu orang Batak dulu. Di kode, masuk kau, masuk. Di kode bu, berantem di kamar. Masuk kau, masuk. Data bininya apa? Udah di kode nggak tahu apa. Ngomong. Ya. Dulu begitu, nggak ada berantem, malu itu. Tunggu anak tidur baru berantem pun bisik-bisik itu. Mana uang tadi yang 500 mana? Beli apa kau bikin? Ini loh bang, beli ini. Mana baliknya? Baliknya. Coba sekarang Bu Allah. Menikah 1 tahun, cerai ke pengadilan. Banyak situ ngantri. Betul? Nikah muda semua. Menikah 1 tahun. 2 bulan senanglah. Ke Danau Toba, foto-foto. Dipeluk dari belakang. Abi khusi tabi gumah. 1 bulan. Masuk 6 bulan mulailah kayak jeruk purut muka tuh. Iyalah. Makanya Bu, kebanyakan stroke laki-laki dibanding perempuan. Ini fakta di lapangan. Ternyata satu jawaban dokter saraf di Medan. Kebanyakan stroke laki-laki, perempuan jarang. Jarang stroke, paling pun 1-2 aja. Laki-laki tengok setiap gang laki-laki stroke. Iya kan? Stroke habis. Makan pun makan. Bininya ngomong. Rupanya si bini balas dendam. Saya tanya awak perempuan, kenapa awak begitu? Ini mulutnya kotor, Ustaz, kotor. Waktu lajang kotor, waktu sehat. Sebelum sehat balas dendam katanya. Kan gitu stroke kan? Makan bang. Ngomong. Banyak stroke dibandingkan perempuan. Satu jawabannya aja. Ternyata Bapak Ibu, kalau laki-laki marah,
tak mampu meluapkan emosinya, ditahan. Duduk di kursi ditahan itu. Makan abang. Lapar abang, kau tengok. Betul ya? Enggak berapa cakap itu. Diam aja tuh, diam. Lapar abang, kau tengok. Begitu dikasih mie Aceh habis, supaya lapar waktu. Udah, tapi kalau perempuan marah, Allahu Akbar ya Tuhanku, rumah bersih. Rumah kilat semua, kaca aku kilat. Piring semua bersih, keramik licin. Nyuci pakaian sampai merepet itu. Laki nggak punya otak, ya Allah. Kayak mana masa truk lancar keringat tuh kan? Betul ya, betul ya. Laki nggak punya otak, main togel, kerja malas. Nah. Iya, lancar keringat tuh. Kayak mana masa truk? Banjir. Begitu hujan, hujan. Habis itu capek dia. Jam 1 siang. Tengangak semua. Kemana masa truk lagi perempuan? Lancar darah tuh, tapi merepet juga mulut nih. Olahraga itu. Cuci piring, kerepang. Gak punya otak, ya Allah. Mulutnya apa juga. Bapak tuh masuk. Assalamualaikum. Jangan masuk. Bapak tuh berdiri. Bapak tuh jantungan dia, ya Allah. Bersih kali rumahku ini, Tuhanku, ada apanya ini? Jangan masuk kau, gara-gara kau itu bersih rumah ini, kata saya pula. Itulah Bu ya. Jadi elok-eloklah berumah tangga, jangan ribut-ribut, gak ada gunanya itu, malu sama tetangga, udah pungop awak, udah tua. Ya Bu ya, baik. Kita masuklah acara inti, tengah jam mungkin siap lainnya acara Nabi kita, Siratun Nabawiyah, sejarah Nabi. Karena nanti hukumnya tak boleh. Kau diundang penceramah tidak ada menceritakan kisah Nabi. Sia-sia saya datang kemari. Tadi pandangan umum ya Bu ya. Jaga sholat awal. Minta tolonglah aku bayar. Minta tolong kali ya. Sholat awal. Nggak apa-apa sholatnya pun agak-agak macet. Nggak apa-apa. Penting sholat. Ibu kan gitu kan. Isya jam 12. Zuhur tengah 4. Begitu takbir Allah Akbar asar. Nah, ya kan? Enggak apa-apa, yang penting sholat tahu, berusaha. Yang di ladang saya sampaikan berjamaah saya, ya Ibu yang di ladang bawa sajadahnya ke ladang, sholat sih. Istinja dari rumah bawa jerigen yang 5 liter air, wudu. Sholat sih, itu enak lagi. Angin, burung kicauan burung, kusut lagi Allah. Wah, enak Bu sholat di ladang. Aku udah alami itu. Enak, ada air, ada sungainya, ada tali airnya, enak. Nah Bu ya, baik. Kita sekarang menceritakan kisah Nabi. Sekarang hari ini ada menghina Nabi kita, Presiden Perancis. Jadi jangan dipakai lagi produk Perancis. Ini mineral, hampir. Aqua yang tidak boleh ya, ini boleh, ini bukan produk Perancis ya. Jadi kalau ada aqua tadi nggak aku minum, jangan sakit hati. Kenapa Ustadz? Kenapa hari ini orang Perancis presidennya mampu menghina Nabi kita? Jawabannya satu. Kenapa mereka mau menghina Nabi? Jawabannya satu, karena ekonominya kuat. Siapa membuat ekonominya kuat? Kita umat Islam. Wirid kita. Ustadz kita yang manggil dari Medan. Produknya Aqua yang masuk. Untungnya sama orang itu. Paham? Nah itu masuknya Bu. Aqua 4 kota, 8 kota. Untungnya ke orang itu. Dihina Nabi kita. Gara-gara kaulah pensuplainya itu. Maka hari ini masa aja teh awak pakai kompor tuh enak lagi, sehat. Sehat, hangat lagi hangat. Enak, kencing bolak-balik kencing. Misi lagi, kencing isi. Udah. Nabi Muhammad ini mamanya Aminah binti Wahab. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini tolong fokus dulu kita ya, supaya kita kenal siapa Nabi kita. Lahirnya ada mengatakan kisah pagi hari, ada yang mengatakan lahirnya malam. Tanggalnya pun berubah, ada yang mengatakan 9 bulan Rabiul Awal, ada tanggal 12, yang mana boleh aja, hilafiyah. 12 Rabiul Awal, hari Senin. Makanya Nabi puasa hari Senin dan Kamis. Boleh kita merayakan ulang tahun? Boleh jawabannya.
Nabi ulang tahun dia merayakan puasanya itu. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau puasa Senin dan Kamis? Dijawab Nabi, hari Senin aku dilahirkan, hari Senin aku diangkat menjadi Nabi, hari Senin aku dimatikan, hari Kamis hari-hari spesialku. Jadi kalau ulang tahun pernikahan boleh, yang tak boleh tiup lilin, ini yang haram. Ibu kalau ulang tahun boleh sedekah panggil anak yatim. Ulang tahun pernikahan boleh sedekah 2 sak semen ke masjid. Boleh. Ulang tahun anak kita boleh panggil anak yatim, boleh solat sunnah, boleh puasa pada saat itu. Boleh. Maka sekarang hari ini banyak anak-anak kita ulang tahun telur busuk bu ditaruh. Wah, Allah. Air paret, tepung 1 kilo. Udah bisa jadi kue itu. Ya kan, Bu? Nah, udah, jangan ulang tahun begitu. Ulang tahun yang baik-baik, yang elok boleh, tapi yang menyimpang dilarang agama. Udah, mamanya Aminah 2 bulan di kandungan, meninggallah ayahnya Abdullah. Apa itu asal? Belum? Oh, kurang ajar kau ya Allah. Oh, iya. Belum ya? Oh, bikin jantungan aja aku. Iyalah. Belum siap ceramah lagu dasar kan? Udah ya. Ketika Aminah 2 bulan mengandung Rasulullah, udah yatim, Bu. Meninggal ayahnya. Kita enak ini, kurang enak apa? Lahir ada mobil, lahir ada rumah, lahir ada sawit, ada ruko. Gak tadi untung kita ini, enak kurang enak. Sholat malas, buka aurat sembarangan, melawan sama laki. Bibir lancip. Ya. Udah. Ketika Aminah mengandung Nabi tidak ada merasa risau. Biasa aja. Gak ada merasa yang apa. Biniku kemarin mengandung, ulah muntah, sampai bau muntahnya. Halah, kok gitulah, iyalah. Ginilah kalau hamil, macam-macam. Nengok laki muntah, durhaka ya. Nengok bau bawang muntah, bau bakso muntah. Tapi Aminah tidak ada merasa risau, biasa aja, santai aja, biasa aktivitas. Karena di dalam bukan orang sembarangan, rahmatan lil alamin. Ketika lahirlah Nabi Muhammad, ada 3 peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, memancarlah cahaya dari ketuban Aminah. Memancar cahaya dari ketuban Aminah. Sampai kelihatan ke negeri Basrah Madinah. Di mana dia dilahirkan? Di kota Mekah. Kita kalau lahir apa yang terjadi? Geger satu kampung, heboh. Hai! Udah buka berapa? Buka 1. Hai! Kenapa Kak buka 1 lo sakit? Tengok. Ini buka 1 Kak, katanya. Aminah biasa lahir Rasulullah, nggak ada sakit pun. Kita heboh, 1 geger, 1 kampus, 1 heboh. Kasih minyak lampu, minyak bensin, udah dibakar aja. Banyak orang kampung Pituahnya kan, Bu. Ada, ayo bawang dikasih, minyak lampu. Ada apa, air zikir katanya. Bensinlah belum buat, bensinlah kasih, berbakar waktu habis. Udah. Yang kedua, runtuh orang-orang dulu menyembah patung, patungnya tiba-tiba ambruk berantakan. Yang ketiga, ketika Muhammad lahir, maka api yang disembah ribuan tahun, apinya redup, padam. Luar biasa. Dari sini udah tahu kita siapa yang lahir nih. Udah, Bu ya? Ketika lahir Rasulullah, maka iyalah panas. Nah, ya, ketika lahir Rasul, maka dilaporkanlah sama opungnya Abdul Muthalib. Oh Abdul Muthalib, cucumu lahir. Oh senanglah, dia menunggu di luar. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Ya Allah, sesuai najarku. Ternyata Abdul Muthalib pegang kunci Ka'bah. Dia punya pegang kunci Ka'bah. Begitu Nabi Muhammad digendongnya, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Hari 7 kelahiran Nabi, langsung Nabi dikhitan. Dikekahkan, diberikan nama Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, tidak ada orang memakan nama Muhammad SAW. Mulia, dijaga Nur Muhammad itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, tidak ada nama Muhammad. Begitu Muhammad lahir, baru banyak Muhammad. Maka nama penting dalam Islam. Jadi kalau buat nama sama anak, ambil dari Quran. Aku lain Sahriaman. Nama orang Batak. Mama aku tak paham Quran bayar. Tak ngerti-ngerti deh itu. Ku tanya lah, oh makku apa bang? Apa lo dulu cerita filosofi namaku ini, mak? Rata-rata nama-nama ustaz kan cantik-cantik, bukan? Muhammad ini, Abdul ini. Aku lain Sahriaman. Kadang panitia Bu salah baca Seremen. Alah Tuhan.
Maka dijak mamak lah dulu kau bang sebelum lahir mamak berantem sama bapak. Begitu kau lahir barulah kau bikin Syahriaman. Apa artinya? Mencari yang aman. Alah lah Tuhanku. Itulah rupanya artiku itu bu. Mencari yang aman. Udah tahan. Kalau mungkin kayak lagi udah berkumis awak kan. Nah, ya nggak apa-apa lah itu. Tapi sekarang banyak nama orang Muhammad tapi bejat tingkah lakunya. Jadi aku aman bukan dari bahasa Arab. Tapi alhamdulillah bisalah. Jadi contoh di gang itu bisalah. Tapi hari ini banyak. 3 nabi, Muhammad, Yunus, 2 nabi disandangnya. Tingkahnya jual sabu di simpang. Ada? Nah, jadi kita tanggung jawab nama kita ini, hati-hati. Ibu pun nama ibu hati-hati. Ada kadang Siti Khadijah. Oh, Khadijah kita. Baik-baik. Ada Maryam, orang suci tuh. Maryam sekarang baik juga. Maryam hamil luar nikah. Ada Maryam zaman now. Allah. Tahu kan? Bapaknya nggak ada, anak ada. Maryam juga zaman now. Dibuang pokok sawit, tengok sawit, anak. Buka kelapa sawit, anak. Buka paret, anak semua anak, anak semua. Banyak sekarang ada. Taman bapaknya kan. Udah, rusaklah sekarang ini bu, ya. Udah, maka dihitanlah, dikekahkan. Maka buat nama yang bagus-bagus. Ambil dari surah Fatihah aja, biar enak. Anak pertama dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Abdurrahman, kan cantik. Yang kedua Abdurrahim. Yang ketiga Malik Yaumiddin, Abdul Malik. Kalau manggil gampang, Al-Fatihah, datang 3-3. Datang, iya macam mati kami bikin Fatihah. Ini enggak sekarang ada anak lahir dibikinnya nama-nama bulan Januari sampai Desember. Ada lahir anaknya bulan Januari, bayar dibikin namanya si Januar. Lahir bulan Februari dibikin namanya Febriani. Lahir anaknya bulan Maret namanya Mariati. Lahir bulan April Apriani. Lahir bulan Mei si Mei. Sampai Desember anaknya selusin si Desi. Kalau manggil gampang, kalender datang semua. Januari sampai Desember. Iya kalender lah, kalender datang. Makan. Datang Januari sampai Desember, datang selusin. Kayak pemain bola. Ya, Bu, ya, jadi elok-elok bikin nama anak. Aku udah terlanjur aku ini nggak mungkin lagi dirubah lagi. Tapi serasi lah, nggak sehat, nggak tungkian. Ya, udah. Maka dikekahkan. Boleh kita kekah walaupun anak kita sudah lajang, boleh hukumnya ya Bu ya. Kekah ini hukumnya tak wajib, sunnah muakkad. Kalau ada uangmu 7 hari anak itu lahir, potong kambingnya laki-laki 2, perempuan 1. Nggak ada uangnya hari 14. Nggak ada uangnya 21 hari. Nggak ada uangnya sampai kapan ada uangnya tunggu anak itu besar, boleh dikekahkan. Tapi saran saya, kalau anak ibu sudah SMA berkumis, berjenggot, udah SMA dikekahkan, nggak usah masuk ayunan bayar. Nanti jebol ayunannya. Ya tolong ya. Nggak usah pakai ayunan dia, malu dia nanti. 2 meter pula ayun. Oh, marhaban. Jebol apa tuh? Yang kedua nggak usah cukur rambut, nggak usah pakai cukur rambut. Biarkan dia main bola, potong kambingnya, masak kambingnya, selesai. Ini nggak pakai ayunan pula anak itu. Mana kekah di belakang? Kata ya Allah udah tua. Dibuka berkumis yang kekah. Yang ketiga nggak usah panggil marhaban, nggak usah. Yang bukan itu syariatnya. Potong kambingnya, kasih sedekah semua. Jangan bermalam kambing tuh habis ya Bu ya, habis. Jangan dikasih yang bukan Islam, tak boleh ya. Kalau kurban boleh. Karena kurban ini syiar agama. Mudah-mudahan setiap tahun ada Wahu Tagalung di simpang sana. Wahu Tagalung marganya kan dapat kurban. Besok dia tergugah hatinya masuk Islam. Apa waktu bilang? Aku masuk Islam lah aku. Kenapa kak? Tiap tahun dapat kurban. Enak kurasa makan daging. Kurbankan. Masukkan Islam. Tapi kalau kekah dangolo, tak boleh ya. Tak boleh. Karena ini menyangkut fitrah anak. Udah Bu ya? Udah. Kita lanjut. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir 7 hari, dibuatlah namanya Muhammad bin Abdullah. Ketika itu dicarilah ibu susunya. 7 orang yang dicari wanita-wanita. Kota Mekah, orang-orang yang dermawan. Mau kalian merawat cucuku? Kata orang itu. Ada bapaknya? Enggak. Enggak mau kami anak yatim. Sikit bayarannya. Oh ditolak Nabi Bu. Siapa yang menerima? 2 orang lah bayar. Suhaibah dan Halimatus Sa'diyah. Orang miskin. Orang susah di pada saat. Alah, makan pun payah. Kambingnya pun penyakitan. Ladangnya kering, enggak panen. Begitu dibawa Muhammad ke pada saat. Kambingnya gemuk-gemuk berdaging semua. Susunya mengalir. Itulah Halimatus Sa'diyah. Maka
ketika Muhammad lahir ada 2 bidannya, tadi terlewatkan. Ada 2 bidannya ketika Muhammad lahir. Siapa bidannya, Bu? Yang pertama istri Fir'aun namanya Asiyah. Yang kedua ibunda Nabi Isa namanya Maryam. Jadi kalau ibu nanti beranak jangan pakai bidan yang bukan Islam, bayar tolong. Masa anak ibu suci? Ya kan, Bu? Anak ibu fitrah yang nyambut yang enggak mandi wajib. Cocok? Cari bidan yang muslim. Walaupun mahal limpul enggak apa-apa. Ini gara-gara limpul belok ke simpang. Berapa sana? 7,5. Sana 800 mahal. Ya Allah, cuma limpul bedanya. Ya Allah, payahkah? Jangan gara-gara limpul lauk ke simpang. Enggak apa-apa lah, 800 tapi satu agama. Dikasih anaknya makan. Ini enggak gara-gara limpul belok sana. Abu Hutagalu. Ya. Dari Muhammad 2 bidannya ya. Pertama istri Fir'aun, yang kedua ibunda Nabi Isa. Jadi ibu pun kalau melahirkan pakai yang Islam. Walaupun agak mahal sedikit. Ini enggak gara-gara limpul ke simpang. Ya kan? Udah, kita lanjut. Ketika usia Nabi 4 tahun, maka dirawat Halimatus Sa'diyah di pangkuannya sudah hampir 4 tahun, maka bermain-mainlah Baya Muhammad di halaman rumah sama Hamzah. Hamzah ini ada 2 pemilihnya. Yang pertama juga dia paman Nabi, yang kedua saudara sesusuan Nabi, Hamzah bin Abdullah bin Abdul Muthalib, maaf. Maka ketika bermain-main di halaman rumahnya Halimatus Sa'diyah, maka datanglah orang berjubah putih, 2 orang diculik Nabi Muhammad kita. Dia dibaringkan di atas meja, dibelah dada Rasulullah. Dikeluarkanlah penyakit hatinya, sombong, iri, dengki, hasad, hasud, takabur dan lain sebagainya. Dicuci pakai air jam-jam, terbuat bejana terbuat dari emas dan perak. Dijahit balik. Maka Hamzah melapor, "Oh bunda, kenapa nak? Muhammad bun, pucat dia bunda, dicuri orang." Maka Halimah pun lari bu, dipeluknya Muhammad. Wah pucat, tak bernapas lagi hampir. "Kenapa kau nak?" "Iya lo bunda, sakit dada adik." "Kenapa nak?" "Ya tadi ada 2 orang coba putih di operasi." "Coba lah bunda." Dibuka Halimatus Sa'diyah lah bayar kancing Nabi. Ada bekas jahitan. Cuman ini yang menjahit bukan rumah sakit Adam Malik ya. Nanti pesong ibu. Yang menjahit adalah malaikat Jibril. Bukan rumah sakit Pringadi, Adam Malik. Itu lain. Nanti dari mana infusnya, dari mana suntiknya, nanti error. Ya, ini malaikat. Kita lawan dengan iman. Akal logika enggak sampai ke situ. Ya Bu ya? Udah dibalikkanlah, takut meninggal Rasulullah, maka dibalikkanlah ke Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. "Apakah ini lo Aminah, anakmu?" "Kenapa anakku kak?" "Dicuri orang dia." "Lantas kenapa?" "Pucat kak, aku takut pula mati anak orang di rumahku. Masuk polisi pula, awak nanti 5 tahun penjara." Kata Aminah, "Jangan kau takut, ini bukan anak sembarangan." Bayangkan itu, bukan anak kaleng-kaleng ini. Itu bahasanya. Silahkan rawat lagi, udahlah kak, nggak apa-apalah, bukan udah orang Nabi Muhammad. Udah, ketika 6 tahun lah usia Nabi Bapak Ibu, kemana lagi dia ingin rindulah bertemu dengan kuburan sang ayah. Maka kita ini Bu, kalau rindu sama mama awak dikubur itu jarah awak, jarah. Jangan sombong kali. Kadang kita jarah, kapan jarahnya? Ketika mau puasa. Betul? Apa enggak melaknat awak ini semua? Susah awak. Mama itu nengok anaknya datang dalam kitab Tazkirah saya baca. Ketika kau datang ke kuburan ayahmu, ayahmu nangis. "Ya Allah, anakku datang, Bayang. Apa kabar anakku? Udah lama kau enggak datang." Dipeluknya tak bisa lagi, udah beda alamnya. Maka kadang-kadang melihat kuburan mama, sedih hati awak. Datang itu di situ. Mama itu nampak kita datang. Kadang kita ibu ziarah, Bu, enggak mau ziarah. Mata-mata mamanya udah mati, enggak pernah ziarahi 20 tahun sampai hilang kuburannya, Bayar. Coba lah, kasihan kali lah Tuhan. Jadi tolong, kalau rindu sama ayah, kumpul duitnya, berangkat walaupun ke Pekanbaru, ziarah. Ada keberkahan pulang dari situ. Ini amalkan ini ziarah nih. Baru yang kedua, kalau kita ziarah jangan cakap-cakap di kuburan, sirik. Kadang banyak kali orang Jawa, "Nek, kami datang ke putumu ya nek ya. Ya minta nomor togel nek." Nomor togel. Jadi jangan cakap-cakap, tak boleh. Dia udah mati, nggak bisa bercakap lagi. Kita mendoakan. Kadang kita enggak, "Pulang ya nek." Pulang ya. "Pulang ya nek, hati-hati nek. Mana sini ya tidur nyenyak ya nek." Tak mana dulu belajar, di mana dulu wak nih kupikir. Ya, tak boleh ya, syirik. Kita datang mendoakan. Udah Bu ya? Ketika Bayar dibawalah Rasulullah di pangkuan Aminah, digendongnya lah sama mamanya. Maka baina Makkah wal Madinah, antara kota Makkah dan Madinah, tiba-tiba di pertengahan kota Abwa namanya. Maka Aminah pun sesak napas. Meninggal dunia.
Siapa lagi yang merawat? Siapa Bu yang merawat? Kakeknya balik, Abdul Muthalib. Sampai 8 tahun, siapa kakeknya meninggal lagi? Siapa yang merawat? Pamannya, Abu Thalib. Itulah berdagang. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, dapatlah anaknya 7 orang. Berapa? Siapa namanya? Ayo. Anak-anak, ada anakku tengok sini. Ayo nak. Aku pun lupa bawa amplop, makanya panitia, kalau ada anak-anak diundang, bilang ke saya, Ustadz, ini ada anak-anak hadir. Supaya menyemangat, tak ada amplopku tinggal. Kan bisa kasih limpul-limpul 1 orang. Ya, panitia hitung biaya keluarku, tambahkan juga amplopnya. Aku ceramah bukan karena amplop, karena Allah. Karena amplop bukan Allah, panitia. Kalau ada amplopnya syukurlah bayang. Kalau nggak ada yang parah lah. Udah 7 anaknya Nabi ya. Ayo kita nyanyikan dulu ini biar hafal ya. Udah dengarkan lagunya Bu ya. Ada 7 orang anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo ulangi yuk. Ayo 1. Ayo Bu ya, ayo ya, tarik nafas ya. Bukan anak TK, ayo anak TK yuk. Jangan asal mangap ya, mangap, tak apa-apa diucapkan. Ayo ya. Ada 7 orang. Macet Allah Tuhan. Ayo. Allah golap. Mananya? Ulangi. Alah, malu kita Bu, udah tua. Ulangi yuk. Tolong ya. Ini kan. Ginilah kalau sudah tua belajar. Ya kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ini lawak ini. Nah, maka aku lagukan biar hafal. Ayo. Tolong Bu. Aku jauh dari Medan ini Bu. Ayo berandan ya. Tolong ya. Ada 7 orang anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yuk. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yuk. Macet. Allah Tuhanku, tengok Allah Tuhanku lah. Ada kata. Harus hafal ini PR kita ini. Aku nggak pulang-pulang kalau nggak hafal ini. Tolong ya, ayo ya. Ulangi Bu. Dengarkan dulu aku ya. Dengarkan. Berapa laki-lakinya? 3. Berapa perempuannya? 4. Ada 7 orang anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ayo ulangi ya, ayo tolong ya, ayo. Harga diri. Ya, tolong ya. Tadi sana mak. Sini saya mangok juga ujung-ujungnya. Rahim kata. Ayo ya. Tolong ya, ayo. Ada 7 orang. Alhamdulillah. Lanjut. Allah Tuhanku. Opung-opung sekolah lagi balik. Allah, ayo. Mulai macet. Ayo imah, Ibrahim imah. Ini imah, Ibrahim imah. Coba ku bagi ya.
Sebelah sini dulu yuk ya. Itu ibu tuh. Ini dulu ya. Nanti sini lain ya. Tolong yang sini diam dulu ya. Nih. Tolong. Ayo Bu ya. Ini lurus ini kemari ya. Ini satu kelompok. Ini kelompok A. Berwisuda besok kita wisuda. Macam nak kata hafal malu jang. Ini kelompok B ya. Diam dulu yang B. Aku yang A. Ayo Bu ya. Siap? Dia main ini anak Nabi 7. Dia udah awak 60 tahun tak hafal-hafal anak Nabi, malu. Kayak mana jumpa sama Nabi nanti? Ayo Bu ya, yang diam dulu. Ada 7 orang anak. Terus. Alah. Macam. Terus. Qasim. Allah. Pertama Qasim. Nanti lari nadanya. Qasim katanya. Allah, oyong Allah Tuhan. Udah. Ulangi Bu ya. Pertama. Ada pertamanya. Pertama Qasim Abdullah. Terus. Ada Pak nih. Awas terkencing ya Bu. Gak ada kamar mandi ya. Awas terkencing ya. Tahan sedikit ya. Udah, sekarang kelompok B. Aduh ya. Tolong Bu ya. Yang lain. Udah sakit pinggang gini. Tolong harga diri. Tolong tetangga. Ayo. Udah siap ya? Ada 7 orang anak Nabi. Terus. Ya, terus. Allah. Ada tangannya gini, ada tangannya. Ayo. Saya boleh. Ada gini aja. Ada gini. Dah ya. Sekali lagi. Kompak yo, kelompok A, B. Sudah kita besok. Alah, kayak macam anak TK aku jangan ngajarin. Alah. Ampar pisangnya belum masak sebiji. Pandai. Lancar. Alah Tuhanku, lancar anak TK ya Tuhanku, matubang sudah. Itu nadanya itu, ya. Ayo ya, tolong Bu ya. Lancar Wak nih, ampar pisang katanya. Ayo ya, tolong ya Bu ya. Harga diri nih Bu, jauh-jauh dari Medan 2 jam perjalanan, macet, basah ketek. Udah. Ada 7 orang. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ayolah Tuhanku. Tepuk tangan dulu, alhamdulillah. Udah pandai semua. Walaupun tadi sama mau ya inap. Sama kayak wirid Yasin, tahu Yasin? Waktu udah 30 tahun wirid Yasin, tak hafal Yasin. Ada, begitu kuat kalimat Yasin aja yang kuat. Yasin, semua Yasin. Begitu masuk pertengahan, turja'un, kun fayakun. Pertama, serentak Yasin tuh kan. Kuat Yasin. Masuk pertengahan, turja'un, kun fayakun. Kayak mana ya gitu. Udah ya. Nah, jadi 7 anaknya ya. Anak-anak kami mohon maaf Ustaz enggak bawa hadiah lain kali ya. Maka panitia yang ngundang tolong informasikan ada anak-anak Ustaz yang datang. Mohon maaf, saya terkadang kalau ceramah ada anak-anak begitu memancing supaya semangat. Yang kedua, apa yang kita beri berharga sama dia, diingat sampai mati itu. Bahkan disimpan duitnya. Aku pernah itu. Dari belikan ini. Jangan lo mah kasih Ustaz semalam, simpan ya mah tabungan adik. Disimpan yang ku kasih itu. Sampai sekarang. Datang mamanya beli bawang. Beli tomat. Lagi bawang naik, tomat naik, ala corona. 7 anaknya Bu. Berapa laki-lakinya? 3. Meninggal semua, tak hidup ya.
Laki-laki diwafatkan semua. 4 lah perempuan yang hidup. Bayar salah satunya lah. Kepada apa menantunya? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali ini bu, sahabat Nabi sekaligus menantunya. Abu Bakar siapa? Mertuanya. Ya. Jadi hanya Nabi lah yang bisa manggil nama sama mertua. Nabi kan manggil nama, Abu Bakar. Coba ibu panggil mertua. Cok, taboknya kita. Ya kan? Butet, tabok kita. Cuma Nabi lah. Kenapa Nabi begitu? Dialah yang tahu itu. Jangan kita ikut-ikutan. Kita bukan Nabi. Sudah bu ya, yang terakhir akhlak Nabi yang kita lihat. Maka dibersihkan saja dadanya bu, dibersihkan sifat-sifat hati, penyakit hati. Nanti kalau kita masuk ke dalam neraka, enggak ditanya, kenapa kau masuk neraka Fulan? Sakit kurap ya Allah, enggak. Kenapa kau masuk neraka? Sakit jantung, tidak. Kenapa kau masuk neraka? Karena sombong ya Allah waktu hidup, masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Karena dengki sama abang kakakku ya Allah. Tahu dengki kan? Hasad, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, dah aja. Nah, udah demikianlah dulu ya. Aku pun pulang ke Medan. Mohon maaf tak bisa panjang-panjang. Ya, gimana ini panitia? Doa kita. Iya, demikian ya Bu ya. Banyak yang mau disampaikan, cuman waktu yang tak ada. Saya malam ini pulang kampung berjumpa dengan raja kami di kampung, Mama. Jadi itulah yang tadi, muliakan Mama Ibu ya. Jadikan dia raja. Kasih duit, kasih terus dia. Walaupun dia tak minta kasih. Begitulah Allah balas rezekimu. Jangan pelit jadi orang. Jangan pelit. Orang pelit masuk neraka. Duit tak dibawa mati. Udah? Saya tutup dengan sebuah lagu. Soraya juga. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia. Hidup ini pasti kelak akan berakhir. Harus hati-hati, jangan tergelincir. Selagi ada waktu, pintu masih terbuka. Kejarlah dunia itu, akhirat jangan lupa. Selagi ada waktu, pintu masih kejarlah. Akhirat jangan lupa. Itulah Bu ya. Jadi lagu ini bukan dibuat-buat, ada maknanya. Boleh sesuka hatimu hidup, tapi sholatmu jangan tinggal. Bayah, kau orang kaya, kau orang miskin, tetap kita sholat. Inilah menandakan kita takwa dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bu, doakan kami selamat di perjalanan menuju Medan sampai ke kampung. Insya Allah kalau mengundang jangan cepat-cepat, agak malam kan agak lama, 1 bulan jaraknya supaya bisa saya hadir. Nanti bilangnya sombong, payah, udah terkenal, payah kadang Bu kami ini. Iyalah udah lamcip, udah terkenal, udah laris. Ini kadang ucapan ini mau jambakkan kadang waktu ya. Oke demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.